10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Nitiani Warubu sebagai guru IPA di SMP Negeri 1 Onohajumba sekaligus peserta PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 di Universitas Yogyakarta. Pada hari ini saya melaksanakan ujian kinerja PPG dalam jabatan tahun 2022. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Selamat pagi anak-anak. Pagi, tetap semangat. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Luar biasa. Yes. Baik, terima kasih anak-anak, kami semangat belajar pada pagi hari ini. Sekarang sebelum kita masuk pada materi, kita awali dengan doa. Yang memimpin kita dalam doa kepada anak kami, Ketua Kelas JV, disilakan. Baik teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Puji syukur kami panjatkan kehadiran-Mu ya Tuhan, dengan kasih dan pertolongan-Mu yang Engkau telah berikan dalam kehidupan kami Tuhan, dengan doa Engkau di dalam kebenaran dan mengadaskan dan anak Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Baik, terima kasih. Sekarang Ibu akan mengecek kehadiran anak-anak kami semua. Bagaimana Ketua Kelas hadir semua? Hadir, Bu. Baik. Alangkah baiknya Ibu akan mengecek kehadiran anak-anak kami. Dengarkan namanya masing-masing. Atalisi Warubu. Hadir, Bu. Chelsea Warubu. Hadir, Bu. Delvin Warubu. Hadir, Bu. Desta Halawa. Lenta Warubu. Lestari. Hadir, Bu. Oke, berarti anak-anak kami semua hadir. Ya, Bu. Baik, sekarang sebelum kita masuk pada materi kita pada pagi hari ini, Ibu akan mau bertanya kepada siswa atau anak-anak kami. Pertanyaan Ibu di sini yaitu, pernahkah kalian makan bakso atau dengan saus? Bakso pernah? Apa yang kalian rasakan? Manis. Nah, enak dan manis. Saus bagaimana? Pedas. Nah, pedas. Jadi itu adalah suatu yang terkait dari pada materi kita pada saat ini. Sekarang Ibu akan memberikan motivasi kepada siswa kami pada pelajaran kita hari ini. Siswa atau anak kami belajar dengan aktif, belajar dengan serius, biar pelajaran kita hari ini biar lebih semangat. Jadi, adapun materi kita pada pagi hari ini yaitu yang kita bahas itu zat aditif dan zat adiktif. Mari kita melihat di fokus. Mari kita mendengarkan. Ibu akan menjelaskan dan anak kami menyimak apa yang Ibu jelaskan nanti. Baik, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu melalui pengamatan kemasan produk makanan dan minuman, peserta didik dapat menjelaskan jenis-jenis zat aditif dengan benar. Yang kedua, melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat mengidentifikasi contoh zat aditif alami dan buatan dengan benar. Dan ketiga, melalui kegiatan diskusi kelompok, peserta didik mampu menguraikan jenis-jenis
aditif alami dan buatan dengan benar. Itu adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Ini adalah pengertian aditif, zat aditif. Jadi di sini dikatakan sama kita bahan yang ditambahkan dengan sengaja ke dalam makanan atau minuman dalam jumlah kecil saat pembuatan makanan. Itu maksud dari zat aditif, yaitu makanan atau minuman. Nah, seterusnya ini adalah zat aditif alami. Yang pertama adalah pewarna. Pewarna itu yang pertama satu yaitu wortel. Jadi bagian-bagian dari wortel di sini adalah memberikan warna oranye pada makanan. Dan kedua digunakan pada pembuatan selai nanas. Yang ketiga baik dimakan langsung dan diminum. Perasan airnya karena mengandung provitamin A yaitu beta karoten atau memberi warna oranye pada bahan makanan. Itu maksud dari wortel, yaitu memberi warna oranye. Jelas sampai di situ? Jelas. Yang kedua yaitu kunyit. Pernah kalian mewarnai makanan kalian dengan kunyit? Benar. Mana? Di Sayuran. atau di mana saja makanan atau dan lain-lain. Dan kemudian nomor dua itu. Yang pertama yaitu nomor satu jeruk nipis. Pernah lihat jeruk nipis? Benar. Nah, jeruk nipis di sini menghilangkan rasa mual. Tentunya kalau anak-anak kami mual, kalau sakit, kalau terlambat makan, itu yang kita makan adalah jeruk nipis, menghilangkan rasa mual saat mengkonsumsi makanan. Dan misalnya atau contohnya jeruk nipis yang ditambahkan pada soto dan minuman. Itu maksud dari jeruk nipis. Nah, ini zat aditif sintesis atau buatan yaitu pewarna. Pewarna di sini memberi warna bahan makanan agar lebih menarik. Zat warna yang sudah dilarang penggunaannya pada makanan yaitu yang pertama merah, kuning, dan merah. Nah, masuk kita pada nomor 2 yaitu zat aditif. Jadi pengertian aditif di sini yaitu zat-zat yang apabila dikonsumsi dapat menyebabkan ketergantungan adiksi ingin menggunakan secara terus-menerus ketagihan. Ya. Maksud dari aditif ini seperti narkoba. Ya. Mari kita bahas. Nah, aditif ini yaitu yang pertama adalah narkotika. Yang kedua psikotropika dan ketiga psikoaktif lainnya. Jadi zat aditif ini ada 3. Yang pertama adalah narkoba. Narkoba di sini adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, menghilangkan, mengurangi rasa nyeri. Ya, itu maksud dari narkotika. Narkotika ya, narkotika. Pernah dengar narkotika? Benar. Nah, itu zat atau obat yang berasal dari tanaman. Yang kedua adalah psikotropika. Jadi psikotropika ini obat dalam dunia kedokteran yang dipakai dalam dosis kecil untuk membuat tenang. Ya, itu maksud dari psikotropika. Yang ketiga adalah psikoaktif lainnya. Jadi yaitu selain narkotika,
atau obat lain yang berpengaruh terhadap kerja sistem saraf pusat. Jadi itu ketiga dari zat adiktif. Nah, ini golongannya, golongan 1 dan golongan 2 dan golongan 3. Mari kalian lihat di fokus, yaitu golongan 1 di sini berpotensi sangat kuat dan menimbulkan ketergantungan dan dilarang digunakan untuk pengobatan. Contohnya heroin, ganja, dan kokain. Jadi kita di sini dilarang untuk mengonsumsi obat yang namanya atau narkoba, heroin, ganja, dan kokain. Sedangkan golongan 2 di sini berpotensi kuat dalam menimbulkan ketergantungan dan digunakan secara terbatas untuk pengobatan. Contohnya petidin, morfin, dan beta metalol. Ya, itu golongan 2. Yang ketiga di sini adalah berpotensi yang ringan dapat menimbulkan ketergantungan dan banyak digunakan untuk pengobatan. Contohnya kodein, asetil, dihidrocodeina, dan deklopropoxifen. Nah, itu contoh dari golongan 3. Nah, ini adalah nomor 2 psikotropika. Yaitu yang pertama obatnya yaitu amfetamin. Jadi maksud dari obat amfetamin ini mempunyai dampak perangsa kuat pada jaringan saraf. Dampak yang ditimbulkan adalah yang pertama penurunan berat badan. Yang kedua adalah gelisah. Pernah gelisah? Pernah. Nah, ketiga mudah marah dan tersinggung. Dan ketiga mudah bingung. Ya. Ini adalah ekstasi. Ini obat ekstasi dari narkoba. Itu yang pertama nama kimianya 3,4 dan kedua jenis ekstasi dan ketiga nama populer ekstasi. Sudah jelas? Sudah, Bu. Nah, ini sabu-sabu. Tidak bisa kalian konsumsinya. Ini sabu-sabu. Nah, sabu-sabu ini bukan sabu kamu di rumah ya, sabu kamu di rumah. Ini sabu-sabu narkoba ya. Yang pertama nama kimianya yaitu metafetamin. Yang kedua berbentuk kristal seperti gula pasir. Nah, itu maksud dari sabu-sabu. Jadi maksud dari zat adiktif adalah zat atau obat-obatan bukan narkotika atau psikotropika yang jika dikonsumsi akan bekerja pada sistem saraf pusat dan menyebabkan ketagihan atau ketergantungan. Jadi kalau kita sudah mengonsumsi narkotika ini, maka kita akan ketagihan, ya, ketagihan atau ketergantungan. Contohnya di sini alkohol, kedua nikotin, kafein, inhalan atau larutan yang mudah menguap seperti lem, cat, semprot, dan lain-lain. Nah, ini rokok juga. Rokok ini terbuat dari tembakau atau cacat yang ditambah bahan lain seperti cengkeh. Cengkeh ini atau kemenyan dan saus untuk memberi efek rasa dan aroma tertentu. Jadi yang kedua di sini merusak kesehatan dan menyebabkan berbagai macam penyakit, diantaranya penyakit paru-paru, jantung, bahkan kematian. Jadi rokok itu merusak paru-paru, bahkan pun dia mengakibatkan yang namanya kematian. Dan seterusnya zat berbahaya yang ada dalam rokok antara lain nikotin, dan kedua tembakau, dan ketiga karbon monoksida, dan keempat bahan-bahan kimia lainnya. Itu maksud dari rokok.
zat-zat yang berbahaya dari rokok itu yaitu nikotin dan zat tembakau. Zat yang berbahaya yang terkandung dalam rokok yaitu yang pertama nikotin dan tembakau. Ada dua ya? Jelas? Jelas. Nah, ini gambar dari orang perokok. Jadi rokok di sini perokok aktif dan perokok pasif. Perokok aktif di sini adalah orang yang menghisap rokok secara langsung. Ya. Yang kedua, perokok pasif. Jadi perokok pasif di sini orang yang tidak merokok tetapi ikut menghisap asap rokok. Jadi beda dengan perokok aktif dengan perokok pasif. Kalau perokok aktif tadi menghisap rokok secara langsung. Sedangkan perokok pasif itu merokok tetapi ikut menghisap asap rokok. Jadi beresiko dia terkena kanker paru-paru atau asma dan penyakit pernapasan lainnya. Itu guna perokok. Kalau ada anak kami merokok di sini, di stop rokoknya supaya tidak kena penyakit paru-paru atau asma, ya. Jadi perokok pasif di sini yang tinggal bersama perokok aktif memiliki kecenderungan yang lebih besar. Nah, ini akibat yang ditimbulkan dari merokok, yaitu yang pertama pengaruh langsung setelah merokok, dan kedua pengaruh pada sistem pernapasan, dan ketiga pengaruh pada sistem jantung dan pembuluh darah. Nah, ini adalah minuman keras. Minuman keras di sini dibagi menjadi tiga, yaitu golongan A, B, dan C. Golongan A di sini berkadar alkohol, contohnya seperti bir. Yang kedua berkadar alkohol seperti contohnya anggur. Dan golongan C yaitu beralkohol, contohnya arak atau whisky. Itu minuman keras. Nah, ini minuman keras, bagian dari minuman keras yang pertama yaitu secara preventif atau pencegahan. Ini pencegahannya yaitu meningkatkan iman, dan kedua meningkatkan keharmonisan, dan ketiga memperbanyak kegiatan manfaat dan positif, dan ketiga memilih pergaulan dengan teman yang baik dan tidak mudah terpengaruh oleh bujukan orang lain. Nah, ini kedua yaitu secara kuratif atau penyembuhan. Itu yang pertama, terapi. Terapi ini dilakukan pada penggunaan yang telah overdosis atau sakau. Dan kedua dilakukan regostar jantung dan paru-paru atau JPR. Nomor dua yaitu secara kuratif atau penyembuhan atau rehabilitasi. Jadi rehabilitasi di sini yaitu meskipun secara fisik sudah baik dan tidak ketagihan, secara psikis biasanya pecandu masih sering mengalami timbul keinginan untuk kembali mengonsumsi zat adiktif dan psikotropika. Dan yang kedua yaitu setelah detoksifikasi perlu dijauhkan dari lingkungan dan pergaulan pecandu. Sudah jelas? Jelas. Itu saja dari penjelasan dari zat adiktif dan adiktif. Bila ada pertanyaan dari siswa kami, dipersilakan. Ada pertanyaan? Tidak, Bu. Baik, kalau tidak ada, Ibu akan membagikan kelompok. Silakan dikerjakan nanti LKPD-nya, dan kita akan mendiskusikan
per satu kelompok nanti. Sekarang ini adalah kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Disilakan bagi kelompok. Ini Ibu akan membagikan LKPD. Sudah ada bahan diskusinya di situ, sudah Ibu bagikan seperti 4F dan Indomie Super Wheat, ya. Silakan dikerjakan. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Oke, silakan didiskusikan, jangan ketawa-ketawa. Ini serius. Bila ada yang ke kamar mandi disilakan. Kalau tidak ada silakan dikerjakan. Ibu akan memberikan waktu selama 15 menit. Silakan dikerjakan. Sudah semua? Sudah, Bu. Satu menit lagi. Sudah? Sudah, Bu. Baik, sekarang langsung saja kita akan mendengarkan hasil kelompok dari kelompok 1. Silakan ke depan. Baik, mari kita dengarkan hasil dari diskusi kelompok 1. Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada kami, khususnya kami dari kelompok 1 dalam mempresentasikan hasil dari kelompok kami. Sebelum kami mempresentasikan hasil dari kelompok kami, pertama-tama kami akan memperkenalkan nama-nama kami masing-masing. Nama saya Delvia Warubu. Nama saya Lestalenta Warubu. Nama saya Desta Handayani Halawa. Nama saya Putra Lawa. Nama saya Sophia Nawati Warubu. Baik, langsung saja kami akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami. Pertanyaan 1. Dari data yang diperoleh zat aditif terdiri dari beberapa macam.
Jawabannya yaitu 1 pewarna, 2 pemanis, 3 pengawet, 4 penyedap, ke-5 memberi aroma, ke-6 pengental, dan ke-7 pengemulai. Kedua, kelompokkanlah jenis-jenis zat adiktif yang sudah kalian amati dari tabel di atas. Jawabannya yaitu jenis-jenis zat adiktif yaitu 1 pemanis alami, 2 pewarna buatan, 3 pemanis alami, 4 pemanis buatan. Ketiga, buatlah contoh zat adiktif alami dan buatan yang ada di kehidupan kita sehari-hari masing-masing. Jawabannya yaitu contoh zat adiktif alami dan buatan yaitu zat alami seperti pewarna dari daun suji dan pandan, zat alami buatan seperti tatragine. Itulah hasil dari kelompok kami. Kesimpulan dari kelompok kami adalah zat adiktif adalah zat yang ditambahkan pada makanan dan minuman untuk meningkatkan kualitas, keawetan, kelezatan, dan kemenarikan makanan dan minuman. Baik, itu saja hasil dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan dari kelompok lain, kami persilakan. Apa saja contoh-contoh zat adiktif? Contoh-contoh zat adiktif yaitu pewarna dan pengawetan. Apakah jelas? Jelas. Baik, jika tidak ada lagi pertanyaan dari kelompok kami akan menutup hasil dari presentasi kami. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Salam. Shalom. Sekarang lanjut saja kelompok 2. Baik, sebelum kami tampil kelompok yang pertama kali dulu kami perkenalkan nama. Nama saya Ikhtiar Warubu. Nama saya Lila Putri Askarwati Warulu. Nama saya Iman Jamiwati Halawa. Nama saya Intan Saringgolo. Baik, langsung saja. Terdapat yang diperoleh adiktif terdiri atas beberapa macam, yaitu kunyit, bawang putih, bawang merah, cabai merah. Sebutkan jenis-jenis adiktif yang sudah kalian amati dari tabel di atas, yaitu 1 bersifat alami, 2 bersifat buatan. Tuliskan contoh zat buatan yang alami dan buatan yang ada di kehidupan kita sehari-hari masing-masing. Ada 3 contoh, yaitu 1 bunga cengkeh, serai, kayu manis, garam. 2 aspram, sigmat, dan sakarin. Berdasarkan tujuan pengamatan, tuliskan kesimpulan hasil dari kelompokmu. Penggunaan bahan adiktif buatan harus menggunakan bahan yang diizinkan oleh pemerintah dan tidak melebihi jumlah maksimal yang diizinkan. Jika ada pertanyaan dari kelompok lain, kami persilahkan. Tidak, Bu. Baik, berikan tepuk tangan kelompok 2. Silakan. Baik, langsung saja kelompok 3. Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami dari kelompok 3. Sebelum kami menampilkan hasil presentasi kami, sebelum itu kami memperkenalkan diri masing-masing. Nama saya Jeffrey Warulu. Nama saya Desta Dinanti Warulu. Nama saya adalah Talis Warubu. Nama saya Josia Warulu. Baik, langsung saja kami akan menjawab pertanyaan berikut, yaitu dari data yang diperoleh zat adiktif terdiri dari beberapa macam. Sebutkan pewarna, pemanis, pengawet, penyedap, memberi aroma, pengental, dan pengumulisi. Sebutkan jenis-jenis adiktif yang sudah kalian amati dari tabel di atas, yaitu narkotika,
psikajat psikoaktif lainnya. Buatlah zat adiktif dan buatan yang ada dalam kehidupan sehari-hari masing-masing minimal 3 contoh. Pertama, gula, kunyit, daun suji. 2, daun pandan, gula kelapa, dan madu. Itu saja hasil prestasi kami. Bila ada pertanyaan dari teman-teman kami persilahkan. Baik, jika tidak ada pertanyaan, langsung kami tutup hasil prestasi kami. Berikan tepuk tangan dulu. Baik, terima kasih telah anak-anak kami menyajikan semua hasil kelompok dan berikan tepuk tangan sekali lagi. Baik, sekarang karena kita sudah mendiskusikan hasil dari zat aditif dan adiktif, sekarang Ibu akan membagikan sebagai Ibu akan memberikan waktu selama 5 menit atau 3 menit. Silakan dikerjakan sebelum kita menutup materi kita pada pagi hari ini. Bagaimana, sudah siap? Sudah. Baik, sekarang dikumpul. Kasih di depan. Silakan kasih di depan. Masing-masing. Di atas meja. Baik, karena semua sudah siap semua, jadi sebelum kita mengakhiri, siapa di antara anak-anak kami yang menyimpulkan materi kita? Saya, Bu. Oke, disilakan kepada anak kami. 1. Zat aditif adalah zat yang ditambah pada makanan dan minuman untuk meningkatkan kualitas, keawetan, kelezatan, dan kemenarikan makanan dan minuman. 2. Zat aditif ada yang bersifat alami dan buatan. 3. Contoh warna alami misalnya pewarna dari daun saji dan pandan. 4. Pengawetan dapat dilakukan secara fisik misalnya melalui pemanasan atau pemindaian. 5. Contoh bahan pemanis alami misalnya gula, sedangkan pemanis buatan misalnya aspartam. 6. Contoh penyedap alami misalnya bunga cangkeh, serai, kayu manis, garam, bawang putih. 7. Penggunaan bahan aditif buatan harus menggunakan bahan yang diizinkan oleh pemerintah dan tidak melebihi jumlah maksimal yang diizinkan. 8. Zat aditif merupakan bahan makanan atau minuman yang dapat menimbulkan kecenderungan pada penggunaannya. 9. Contoh narkotika adalah heroin, kafein, dan morfin. 10. Contoh psikotropika adalah ekstasi, sabu, diazepam, dan LSD. Baik, silakan dulu. Terima kasih. Hasil dari kesimpulan kita, materi hasil kesimpulan kita hari ini, berikan tepuk tangan. Baik, sebelum kita mengakhiri, kita akan berdoa. Siapa yang memimpin kita dalam doa? Saya, Bu. Oke, silakan. Baik, mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih atas pertolongan-Mu kepada kami, mulai dari awal pertengahan hingga sampai kami akhir pada saat ini. Ya Tuhan, pelajaran kami. Dan saya mohon ya Tuhan, supaya Tuhan yang selalu bersama-sama di dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, sementara kami akan berpisah di tempat ini, saya mohon ya Tuhan, supaya Tuhan yang mengantar kami ke rumah kami masing-masing dengan selamat. Dan saya juga berdoa ya Tuhan, buat guru kami yang telah mengajar kami pada hari ini. Berkati ya Tuhan, berkati ada kekuatan supaya guru kami ini nanti bisa mengajari kami di tempat ini kembali.
Nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Baik, demikian materi kita pada pagi hari ini. Selamat pagi.